Lanjut, untuk dasar yang mengatur ada SAK etap dan PSAK nomor 104 tentang akuntansi istisna. Jadi, definisi akad istisna. Istisna adalah akad jual beli antara al-mustasni atau pembeli atau nasabah dan penjual atau LKS serta asani sebagai produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-masnu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang sudah disepakati. Ada juga yang dinamakan istisna paralel. Bank juga dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi istisna. Jika bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istisna, maka hal ini disebut istisna paralel. Istisna paralel dapat dilakukan dengan syarat: pertama, akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli. Kedua, akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Pada dasarnya, istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Kedua, akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Spesifikasi dan harga barang pesanan dalam istisna disepakati oleh pembeli dan penjual pada awal akad. Pada dasarnya, harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Pada dasarnya, akad istisna tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi. Pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya, dan akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Mekanisme pembayaran istisna harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan cara pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang. Kemudian pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aset istisna. Kemudian pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Dan yang terakhir, kombinasi dari cara pembayaran di atas. Untuk metode pengakuan pendapatan istisna dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Pada metode persentase penyelesaian, bank dapat mengakui pendapatan istisna sebesar proporsi penyelesaian barang pesanan. Sedangkan pada metode akad selesai, bank akan mengakui pendapatan istisna pada saat barang telah diserahkan kepada nasabah. Hal-hal yang harus diungkapkan: pertama, rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan penghapusan aset piutang istisna. Kedua, jumlah piutang istisna yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Ketiga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan pendapatan, penyisihan penghapusan aset, penghapusan dan penanganan piutang istisna yang bermasalah. Keempat, besarnya piutang istisna baik yang dibiayai sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank jika ada. Kelima, jumlah akumulasi biaya atas kontrak berjalan serta pendapatan dan keuntungan sampai dengan akhir periode berjalan.
Contoh kasus, pembiayaan istisna terjadi pada PT Kak Raffi yang memperoleh kontrak mengerjakan bangunan hotel seharga 410 juta rupiah dengan harga pokok produksi 101 juta rupiah. Apabila kontrak dapat diselesaikan selama 2 tahun dengan persentase 30% dan 70%, buatlah jurnal pengakuan pendapatan kontrak konstruksi. Adapun jurnal pengakuan pendapatan dengan metode kontrak selesai di akhir periode akuntansi adalah kas pada aset istisna dalam penyelesaian sebesar 410 juta rupiah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening.